Pemirsa, yang Anda lihat di belakang saya bukanlah kabut, melainkan polusi udara kota Jakarta. Jakarta pun dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk nomor 2 di dunia per pagi hari Jumat 11 Agustus 2023 berdasarkan pantauan situs IQ Air. Bagaimana tidak, inilah hasil perbandingan kabut polusi yang berhasil kami tangkap pada pagi hari ini dan kabut polusi hingga siang hari ini. Jakarta saat ini sangat sumpek dan udaranya seperti sesak ya, nyesek apa. Saya nggak melihat datanya secara angka-angka ya, tapi yang kita rasakan ketika kita di jalan ya, memang berpengaruh terhadap pernapasan gitu. Nah, kalau kita sudah sampai di rumah, itu udah kotor. Tangan aja udah dikasih pembungkus ya, sarung tangan. Itu masih kotor, apalagi kalau kita pakai helmnya itu separuh ya, tidak full face. Itu saya nggak apa ya, saya khawatir itu debunya akan berputar. Kalau buat kesehatan paling napas doang agak susah ya, karena panas soalnya kan. Kalau kita masih jalan terus, itu kan terganggu anginnya ikut panas, karena udaranya panas. Akhir-akhir ini, Jakarta menjadi topik yang sangat hangat untuk diperbincangkan karena kualitas udaranya yang sangat buruk. Bahkan, berita ini banyak sekali diliput oleh media nasional. Hal ini memicu kontra masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan tata ruang oleh pemerintah. Pemerintah dianggap tidak peduli akan kelestarian lingkungan. Padahal sejatinya, kelestarian lingkungan bukan hanya tugas dari pemerintah, namun juga melibatkan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, saya, Muhammad Rizky Fadilah dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, memiliki sebuah gagasan sebagai bentuk kontribusi saya kepada negara yang tertuang dalam esai saya yang berjudul 5.0 Smart Green Area. Konsep optimalisasi co-benefit pembangunan hutan susun di kawasan metropolitan berbasis artificial intelligence disertai revitalisasi lahan kritis menuju Indonesia emas bebas triple planetary crisis. Triple Planetary Crisis adalah sebuah tantangan baru yang serius bagi bumi dengan 3 krisis utama, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan yang terakhir adalah degradasi lahan. Sejatinya, ketiga krisis global ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan kendaraan bermotor yang terus-terusan, perburuan liar, alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, dan banyaknya pembangunan gedung-gedung tinggi dengan kaca sebagai dinding temboknya. Fenomena ini secara tidak langsung menciptakan sebuah kondisi yang perlu penanganan segera. Upaya untuk mengatasi fenomena ini adalah tugas bersama kita semua. Secara tidak langsung, Triple Planetary Crisis mendorong Indonesia yang notabene adalah negara kepulauan untuk turut berpartisipasi dalam pelestarian bumi. Sayangnya, keistimewaan sebagai negara kepulauan tersebut memiliki salah satu kelemahan, yaitu dalam hal pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan menjadi salah satu topik yang krusial. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kota padat atau yang sering kita kenal sebagai kota metropolitan. Secara garis besar, kota metropolitan merupakan kota dengan intensitas kegiatan manusianya yang sangat produktif dan kompleksitas perkembangan pembangunan yang tinggi. Namun, dalam perkembangannya, kota metropolitan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip kota berkelanjutan yang mana seharusnya tetap menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan.
Dalam perkembangannya, kota metropolitan seringkali menggusur lahan-lahan hijau ataupun hutan yang mana dapat berdampak buruk pada lingkungan. Minimnya ruang terbuka hijau dapat menyebabkan polusi udara yang mana bukan hanya merugikan bagi kesehatan, tetapi juga membatasi pergerakan kegiatan masyarakat karena jarak pandang yang minim. Di era yang penuh kemajuan ini, tanpa kita sadari, perkembangan teknologi merambah melesat dengan sangat cepat. Hadirnya teknologi secara signifikan berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Lebih lagi, teknologi yang sedang hype di perbincangan yaitu Artificial Intelligence atau AI. Pada dasarnya, AI adalah sebuah teknologi baru dengan kecerdasan buatan yang mana mereka dapat melakukan apa saja yang manusia perintah. Mereka akan menuruti semua keinginan penggunanya. Oleh karena itu, saya memiliki sebuah jawaban atas polusi udara sekaligus memberikan solusi. Sebuah gagasan yang dapat menjadi referensi pemerintah pada aspek penataan ruang, yaitu 5.0 Smart Green Area. 5.0 Smart Green Area merupakan konsep pembangunan ruang terbuka hijau berbentuk hutan susun berbasis Artificial Intelligence yang bertujuan untuk menciptakan tata ruang kawasan metropolitan bebas polusi. Konsep pembangunan ini memang diletakkan di tengah-tengah kawasan metropolitan karena pada dasarnya hal ini adalah strategi yang paling efektif dalam memerangi polusi udara. Peran hutan susun ini selain menjadi kawasan hijau, juga sebagai kawasan kegiatan sosial, olahraga, rekreasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penghilang stres dari hiruk-pikuknya kehidupan metropolitan. Konsep pembangunan hutan susun ini memanfaatkan lahan vertikal yang mana hal tersebut dapat menciptakan ekosistem baru yang lebih kompleks. Dalam pembangunannya, hutan susun ini melibatkan revitalisasi lahan kritis yang mana pada dasarnya pembangunan hutan susun ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari lahan tersebut. Dengan demikian, 5.0 Smart Green Area merupakan hutan susun dengan karakteristik tersendiri sebagai penyangga kehidupan dan memperbaiki kualitas udara. Hal itu dapat mendorong Indonesia menjadi Indonesia emas bebas triple planetary crisis. Adapun alur strategis dalam pembangunan 5.0 Smart Green Area sebagai berikut. Secara umum, proses ini diawali dengan pengkajian terhadap isu-isu strategis, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi. Kemudian dilakukan kolaborasi dengan stakeholder yang berkaitan untuk mendukung pembangunan 5.0 Smart Green Area ini, seperti pemerintah daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, para pakar kesehatan, teknologi, lingkungan, dan kehutanan, swadaya masyarakat, serta pelaksana pembangunan. Selanjutnya, dilakukan penelitian lapangan dan uji kelayakan publik. Pada tahap akhir, dilakukan pembangunan 5.0 Smart Green Area dengan model hutan susun ramah lingkungan berdasarkan prinsip lestari. Konsep 5.0 Smart Green Area merupakan konsep pembangunan baru yang inovatif dan komprehensif untuk mengatasi masalah lingkungan di era modern. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence dan konsep pembangunan hutan susun, upaya ini tidak hanya terfokus pada pelestarian lingkungan, namun juga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat di kawasan metropolitan. Dengan demikian, konsep ini mendorong Indonesia menjadi pelopor perubahan global untuk menciptakan Indonesia menjadi Indonesia emas bebas triple planetary crisis.